Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Research Accounting MCH. Perkenalkan, nama saya Jovan Daniko Pratama. Yang kali ini akan membahas hasil riset saya. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun channel YouTube ini. Langsung saja ke inti pembahasan. Penelitian saya kali ini yaitu tentang penerapan akuntansi pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya Jovan Daniko Pratama dengan NIM 18622011348 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Bab 1, latar belakang. Yang pertama itu ada landasan teori. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bertahannya UMKM terhadap krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menjadi alasan utama mengapa pemerintah harus menaruh perhatian yang besar. Sejak krisis yang terjadi pada tahun 1998, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan banyak melakukan PHK. UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, keberhasilan UMKM mampu meningkatkan perekonomian Indonesia karena kegiatan operasional UMKM dapat mandiri dan tidak menanggung beban besar akibat krisis tersebut. Dan yang membuat UMKM lebih tangguh lagi karena tingkat resiko yang dimiliki lebih kecil dalam menyalurkan dan memanfaatkan dana perbankan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh persepsi pemilik UMKM tentang akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Yang ketiga, bagaimana pengaruh skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Yang keempat, bagaimana pengaruh persepsi pemilik UMKM tentang akuntansi, skala usaha, dan pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui pengaruh persepsi pemilik UMKM tentang akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Yang kedua, mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Yang ketiga, mengetahui pengaruh skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Yang keempat, mengetahui pengaruh persepsi pemilik UMKM tentang akuntansi, pengetahuan akuntansi, dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Selanjutnya masuk di bab 2. Di bab 2 itu ada kajian teoritis dan hipotesis. Dalam kajian teoritis dan hipotesis itu terdapat grand teori. Yang pertama itu teori keagenan atau agensi teori, yaitu mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Yang kedua itu teori sinyal atau signaling teori, mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberi sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, Y sebagai penggunaan informasi akuntansi. X1-nya itu UMKM, X2-nya itu pengetahuan akuntansi, X3-nya itu skala usaha. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Hipotesis 1 itu terdapat pengaruh penggunaan akuntansi pada UMKM. Hipotesis 2-nya itu terdapat pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Hipotesis 3 itu terdapat pengaruh skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Sekarang masuk ke bab 3. Di bab 3 itu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian itu terdapat pendekatan penelitian. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah mixed method. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari
yang saya sebutin tadi itu bisa induktif, deduktif, atau gabungan keduanya. Namun dalam penelitian ini pendekatan yang saya gunakan itu adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Artinya tuh pengguna untuk memaparkan atau menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menekankan pada data yang telah tersedia tanpa melakukan perubahan sehingga termasuk penelitian non-eksperimen. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel dan metode pengambilan sampel. Untuk variabel yang digunakan itu variabel dependen atau terikat, yaitu suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau yang bergantung pada nilai variabel lainnya. Sedangkan variabel independen atau bebas itu yang digunakan yang kedua merupakan suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen terikat. Bisa faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Untuk metode pengambilan sampel itu saya menggunakan populasi dan sampel. Populasi sendiri itu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sedangkan sampel sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Selanjutnya itu metode analisis data. Yang pertama itu metode statistik deskriptif. Yang di dalamnya itu terdapat mean, median, dan modus. Mean sendiri yaitu nilai tengah pada suatu kelompok data, sedangkan median itu nilai yang memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bawah sampel data, populasi atau distribusi probabilitas. Sedangkan modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Selanjutnya itu estimasi regresi data panel yang di dalamnya terdapat Common Effect Model atau CEM. CEM merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model atau FM atau Random Effect Model atau REM dalam regresi data panel. Common Effect Model adalah asumsi yang menganggap bahwa intercept dan slope selalu tetap baik antara waktu maupun antar individu. Yang kedua itu Fixed Effect Model atau FM. Model efek tetap Fixed Effect adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar banyak dalam koefisien regresi yang sama. Fixed Effect menggambarkan suatu proyek observasi memiliki konstanta yang bernilai tetap untuk beberapa periode waktu. Yang ketiga itu Random Effect Model atau REM. Pada model Random Effect diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Untuk menganalisa dengan metode REM ada satu syarat yang harus terpenuhi, yaitu objek data cross section harus lebih besar daripada banyak koefisien. Selanjutnya teknik pemilihan model regresi data panel yang di dalamnya itu terdapat uji Chow, uji Hussman, sama uji Lagrange multiplier. Uji Chow itu digunakan untuk memilih model apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model atau FM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section F dan cross section C square dengan hipotesis. Yang kedua, uji Hussman itu digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau REM atau Fixed Effect Model FEM. Selanjutnya itu uji hipotesis, terdapat uji F,
uji R2 atau koefisien determinasi, dan uji T. Uji F itu pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Yang kedua, uji R2 atau koefisien determinasi itu merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Dan sebaliknya, jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Yang ketiga itu uji T, digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Yang terakhir itu ada analisis regresi data panel. Secara prinsip, data panel adalah gabungan antar dua time series dengan data cross section. Data panel biasa disebut pula data longitudinal atau data runtut waktu silang atau cross sectional time series. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi data panel adalah gabungan antara data cross section atau data beberapa perusahaan dan data time series atau data yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Demikian tadi hasil penelitian saya tentang penerapan akuntansi pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di like, jangan lupa juga untuk di subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.